Di pedalaman Kalimantan, tersembunyi di antara lebatnya hutan tropis, terdapat sebuah desa kecil bernama Tumbang Manggu. Desa ini terkenal dengan kehidupan masyarakat Dayak yang menjaga tradisi leluhur mereka dengan ketat. Di desa inilah lahir seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Panglima Burung, pahlawan legendaris suku Dayak. Anak itu diberi nama Jenggo oleh orang tuanya, yang merupakan petani biasa. Sejak kecil, Jenggo menunjukkan kelebihan yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata anak seusianya dan ketajaman mata yang mampu melihat burung kecil di kejauhan. Namun, yang paling menonjol adalah kemampuannya berkomunikasi dengan burung-burung. Pertemuan dengan burung elang sakti saat Jenggo berusia 10 tahun, ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Suatu hari, ketika sedang bermain di hutan, ia menemukan seekor burung elang yang terluka parah. Tanpa ragu, Jenggo merawat elang itu hingga sembuh. Sebagai tanda terima kasih, elang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai elang sakti penjaga alam Kalimantan. Elang sakti melihat potensi besar dalam diri Jenggo dan memutuskan untuk memberinya pelatihan khusus. Setiap hari, setelah menyelesaikan tugas-tugas rumahnya, Jenggo belajar berbagai ilmu dari elang sakti, mulai dari seni bertarung, strategi perang, hingga ilmu pengobatan tradisional. Menempa diri menjadi panglima. Tahun demi tahun berlalu, Jenggo tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana. Selain pelatihan dari elang sakti, ia juga mendapatkan pelajaran dari para tetua desa tentang adat dan budaya Dayak. Ia belajar tarian perang, yang tidak hanya merupakan seni bela diri tetapi juga ritual sakral untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Suatu malam, Jenggo bermimpi bertemu dengan roh leluhur yang memberikan petunjuk tentang takdirnya. Dalam mimpi itu, ia diminta untuk melindungi desanya dari ancaman yang akan datang dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Sejak saat itu, ia mulai dikenal sebagai Panglima Burung, seorang pemimpin yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan burung elang. Ketenangan desa Tumbang Manggu terganggu ketika sekelompok penyerang dari luar mencoba merebut tanah mereka. Penyerang ini dipimpin oleh seorang panglima jahat yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam Kalimantan. Dalam situasi kritis ini, Panglima Burung mengumpulkan para pemuda desa dan mempersiapkan mereka untuk perang, dengan strategi cerdas dan bantuan dari elang sakti. Panglima Burung memimpin pasukannya dalam pertempuran sengit melawan para penyerang. Ia menggunakan taktik perang gerilya dan pengetahuan tentang hutan untuk mengalahkan musuh. Dalam pertempuran itu, kemampuan berkomunikasi dengan burung menjadi sangat berguna, karena burung-burung memberikan informasi penting tentang gerak-gerik musuh. Kemenangan dan kedamaian setelah pertempuran panjang. Panglima Burung berhasil mengalahkan para penyerang dan mengusir mereka dari tanah Kalimantan. Kemenangan ini tidak hanya membawa ketenangan kembali ke desa Tumbang Manggu, tetapi juga menjadikan Panglima Burung sebagai legenda di kalangan masyarakat Dayak. Panglima Burung tidak hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan menjaga harmoni dengan alam. Ia mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi, menghormati alam, dan hidup dalam kebersamaan. Epilog, warisan Panglima Burung hingga kini. Cerita tentang Panglima Burung terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi simbol keberanian, kebijaksanaan, dan cinta terhadap alam. Desa Tumbang Manggu tetap hidup dalam kedamaian, dan masyarakat Dayak terus merayakan warisan budaya mereka, termasuk menghormati roh leluhur dan menjaga alam Kalimantan yang kaya. Legenda Panglima Burung mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta nilai-nilai luhur yang harus selalu dijaga demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Di tengah hutan belantara Kalimantan, terdapat sebuah legenda kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh suku Dayak. Legenda ini menceritakan tentang seorang panglima besar yang memiliki kekuatan mengendalikan api. Panglima ini dikenal dengan nama Jagaraga, yang berarti penjaga api. Jagaraga lahir di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, dekat dengan Gunung Samuda yang dipercaya sebagai tempat tinggal roh-roh api. Sejak kecil, Jagaraga menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Saat dia masih bayi, tangisannya mampu memunculkan percikan api, dan ketika dia beranjak remaja, suhu tubuhnya selalu lebih panas dari manusia biasa. Para tetua desa yakin bahwa Jagaraga adalah titisan roh api yang dikirim untuk melindungi suku mereka.
Pada usia 15 tahun, Jagaraga mulai mendapatkan pelatihan khusus dari seorang dukun tua bernama Pakuyan, yang juga memiliki kekuatan api namun tidak sekuat Jagaraga. Pakuyan mengajarkan Jagaraga cara mengendalikan dan memanfaatkan kekuatannya. Latihan ini mencakup meditasi mendalam di tengah hutan, menari di sekitar api unggun, dan bahkan mengarungi sungai dengan bara api di tangannya tanpa terbakar. Dalam salah satu pelatihannya, Jagaraga berhasil memadamkan api besar yang mengancam desanya dengan menyerap api tersebut ke dalam tubuhnya. Setelah kejadian itu, penduduk desa semakin yakin bahwa Jagaraga adalah penyelamat yang telah diramalkan. Ketika Jagaraga berusia 20 tahun, sebuah bencana besar mengancam suku Dayak. Sebuah kelompok penjara dari luar pulau datang dengan senjata modern dan niat jahat untuk mengambil sumber daya alam mereka. Desa-desa dibakar, dan penduduk yang tidak berdaya dibantai. Jagaraga, dengan kekuatannya, segera memimpin perlawanan. Dalam pertempuran pertamanya, dia menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan tangannya, dia menciptakan tembok api yang menghalangi musuh dan melindungi penduduk desa yang melarikan diri. Dia juga mampu menembakkan bola api yang menghancurkan senjata musuh. Suatu malam, ketika Jagaraga sedang meditasi di Gunung Samuda, dia bertemu dengan Dewa Api, Apiyang, dalam sebuah penglihatan. Apiyang memberitahu bahwa kekuatan Jagaraga bukan hanya untuk melindungi desanya, tetapi untuk menjaga keseimbangan alam di seluruh Kalimantan. Apiyang memperingatkan tentang bahaya yang lebih besar dari penjara, perusakan hutan oleh manusia yang serakah. Dengan bimbingan dari Apiyang, Jagaraga memulai misi baru. Dia berkeliling Kalimantan, memadamkan api yang disebabkan oleh perusakan hutan, dan menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Dalam setiap perjalanan, dia berhadapan dengan roh-roh jahat yang merusak alam, dan selalu menang dengan kekuatannya. Jagaraga juga mengedukasi penduduk lokal tentang pentingnya menjaga hutan dan bagaimana hidup selaras dengan alam. Jagaraga menghabiskan hidupnya untuk melindungi Kalimantan dan kekayaannya. Ketika dia akhirnya meninggal, tubuhnya dikremasi di atas Gunung Samuda, dan diyakini bahwa rohnya menyatu dengan api gunung tersebut. Hingga kini, suku Dayak masih merayakan festival api setiap tahun untuk menghormati Jagaraga, sang panglima api, dengan menyalakan api unggun besar dan menceritakan kisah-kisah kepahlawanannya kepada generasi muda. Legenda Jagaraga tetap hidup di hati penduduk Kalimantan, mengingatkan mereka akan pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan harmoni dengan alam.